tahun 1942 Desa Tiaya dijadikan satu, dan tahun 80 Desa Tiaya juga dimekarkan menjadi dua desa lagi, yaitu ketua desa lagi di Kateran di Desa Tiaya Barat. Sesungguhnya entre ketuanya ayat padiki yang membedakan antara desa yang lainnya dengan Desa Tianya itu. Sehingga keberadaan Desa Tianya memang di satu sisi adalah ada perbatasan dengan laut, ada perbatasan yang bukit gitu. Nah, sesuai klasifikasi desa adat dalam hal ini, desa adat Tianya itu masuk klasifikasi desa adat Bali Tua atau Nagdi. Sebelum saya memberikan beberapa ulasan terkait yang adik-adik ini, alangkah bagusnya kita perkenalkan diri saya sendiri. Itu nama saya Pak Ketut Wije. Saya adalah Kepala Desa Tianya sejak tahun 1931. Tahun 1942 Desa Tianya dijadikan satu, dan tahun 80 Desa Tiaya juga dimekarkan menjadi dua desa lagi, yaitu ketua desa lagi di Kateran di Desa Tiaya Barat. Secara umum kategori desa tua sesungguhnya entre ketuanya ayat padiki yang membedakan antara desa yang lainnya dengan Desa Tianya itu. Sehingga keberadaan Desa Tianya memang di satu sisi adalah ada perbatasan dengan laut, ada perbatasan yang bukit gitu. Tasik, Om Swastiastu. Nama saya Idede Swarmu, seorang Bali. Di umur saya kelahiran tahun 1973, tepatnya 7 April 73. Tapi sekarang sudah 52. Jabatan saya sebagai Liang Pemungsungan Desa Tianya. Desa adat Tianya ini sesuai klasifikasi desa adat dalam hal ini. Desa adat Tianya itu masuk klasifikasi desa adat Bali Tua atau Nagdi. Di desa adat yang memang sudah desa adat itu yang sudah mendapat pengaruh dari Kerajaan Majapahit ketika memasuki wilayah Bali. Desa adat itu ada desa adat Bali Tua, ada desa adat Bali Tua Penawu, dan desa adat Bali Anyar. Jadi desa adat Tianyar ini masuk ke klasifikasi desa adat Tua Penawu. Nah, desa adat Tianyar ini jadi terdiri dari 31 banjar adat, yang dimana secara keseluruhan, jadi dalam bahasa kami desa adat keramba desa namanya, atau warga masyarakat itu yang nipil atau yang tercatat di dalam catatan administrasi desa adat ada sekitar 5.000 kepala keluarga yang nipil yang memiliki tanggung jawab, artinya dalam hal
mungkin dalam bahasa adatnya ngempoden desa adat Cianyar ini. Tapi kalau cacah jiwanya sekitar 20.000 jiwa ada di desa adat Cianyar ini secara keseluruhan. Jadi undangannya itu ada dari batas timurnya berbatasan dengan desa adat Sukadana, kemudian di sebelah baratnya berbatasan dengan desa adat Nis, di sebelah selatan ada beberapa desa adat. Nah, desa adat Kolek, Plot, ada desa adat Pengingan, ada desa adat Mungki, ada desa adat Pedang, dan desa adat Pradejuntal. Di sebelah utaranya itu sudah laut, di laut sisir laut Bali. Jadi desa adat Cianyar ini memiliki bentangan pantai sekitar kurang lebih 7 km dari timur sampai ke barat nih. Kemudian dari musim, jadi desa adat Cianyar itu memiliki 2 jenis musim. Satu musim penghujan dan musim kemarau. Kalau musim penghujannya itu biasanya dimulai dari bulan November sudah mulai ada penghujan sampai kurang lebih bulan April. Habis sedihnya itu sudah memasuki musim kemarau. Di mana di musim penghujan masyarakatnya okramanya itu kebanyakan yang bertani serta tanah. Dan yang hidup berfisir, ada yang menjadi nelayan. Yang beberapa warga juga berposisi sebagai pegawai pemerintah. Ini PNS, ada di buruh, oleh lainnya. Itu. Jadi masyarakat desa adat Cianyar itu majemut. Kalau sekolah di sini kan ada sekolah SD negeri, itu ada 10 sekolah tersebar di 4 dusun, 4 kewilayatan, dan SMK ada SMK swasta 1, ada SMP negeri 1 dan 1 SMP pilihan. SMP pilihan itu kan mendekatkan warga, itu mendekatkan anak-anak sekolah yang daerah terpencil. Salah satu di antaranya ada di wilayah Palet. Dan terkait dengan jumlah siswa ini kan saya juga nggak begitu hafal kita dengan jumlah siswanya di masing-masing sekolah, karena sekolah kalau dulu waktu tahun 2016 memang sempat sekolah itu melaporkan setiap bulan perkembangan jumlah siswanya dan perkembangan anak didiknya itu. Oke, mulai dari tahun 2000 ketika Pocket sudah tidak lagi sekolah itu memberikan laporan ke kita kecuali PAUD yang milik desa. Karena PAUD milik desa itu kan ada kewenangan kami untuk membiayai gitu. Karena itu PAUD-nya adalah PAUD yayasannya di bawah naungan desa. Namanya PAUD Geraha Wijakumara itu. Itu salah satu PAUD kita, dan dengan jumlah siswanya per tahunnya memang itu cukup lumayan banyak. Jumlah tingginya yang dididik di sana hampir sekitar 50 orang lah. Dan sekarang memang kita sudah subsidi total untuk di PAUD-nya saja. Bahkan untuk BSD kita tidak ada kewenangan untuk memberikan karena dia sudah mendapatkan dana BO maupun dana-dana lain yang dari dinas pendidikan. Sehingga kami di sini hanya terkait dengan SD-nya hanya melakukan koordinasi saja gitu. Tidak ada kewenangan kami untuk memberikan sesuatu atau memberikan dana operasional kepada sekolah SD maupun SMP dan SMK-nya. Kalau terkait dengan kualitas pendidikan, yang paling banyak itu kan guru pendidiknya tuh. Karena seperti yang saya katakan tadi, laporan tiap semester atau tiap 3 bulanan dari masing-masing sekolah kan tidak pernah artinya disampaikan ke kami. Apakah artinya banyak anak yang berprestasi ataukah banyak anak yang putus sekolah. Kalau dilihat artinya dari kasat mata
terutama anak putus sekolah memang banyak terjadi di wilayah-wilayah atas, terutama di wilayah kedusunan bala gitu. Walaupun dia tingkat untuk sekolahnya cukup tinggi, tapi pemerintah sudah mengatasi dengan jalan pendidikan kejar paket gitu. Dia paket dia masuknya mungkin seminggu sekali atau 3 hari sekali atau mungkin sebulan sekali gitu. Yang dia mendapatkan pendidikan yang layak atau mendapatkan yang namanya ijazah. Nah itu kalau dia di wilayah bawah, sebenarnya tingkat pendidikan kesadaran anak-anak untuk bersekolah cukup tinggi ya. Nah dia terkait dengan jumlah siswanya kita tidak begitu hafal itu ya. Karena laporan dari masing-masing sekolah belum begitu maksimal lah disampaikan ke kami. Nah, terkait dengan berapa anak berprestasi itu, memang setiap akhir semester atau semester akhir anak-anak itu kan ada perpisahan atau ada istilahnya pelepasan anak didik itu untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya kami dari desa ada semacam dana simultan untuk membantu untuk memotivasi anak-anak yang berprestasi. Saya adalah kepala sekolah SD negeri 2 Tianyar. Nama saya I Gede Sumiade. Umur pada saat ini 52 tahun. Baru bertugas di sekolah ini selama 3 tahun. Untuk pendekatan yang fokus di sekolah kita ya, kalau yang ditanya adalah apakah akademik atau karakter ya, sebenarnya berkeseimbangan kedua-duanya. Cuman dalam praktek belajarnya untuk karakter itu kita sisipkan di setiap pelajaran akademik. Dan kalau kita lihat dari tampak luarnya, jelas akademik lebih kelihatan fokus karena di kita di sini yang ada lombanya itu adalah lomba-lomba akademik gitu. Jelas karakter ini tidak dimunculkan dalam event-event sehingga kelihatannya sepertinya akademik, tetapi sebenarnya kedua-duanya kita berkeseimbangan karena bagi kami sesuai dengan kurikulum sekarang itu karakter juga sangat penting sekali. Yang ini yang kita sangat tekankan gitu sebenarnya. Tetapi kalau dilihat dari statistik angka nilai misalnya, kita kelihatannya di akademik gitu. Tapi sebenarnya kedua-duanya seimbang. Kedua-duanya kita pantau sedemikian rupa sehingga pendidikan karakter juga tidak ketinggalan. Karena penting sekali menurut kami di sini bahwa karakter ini nanti akan membentuk anak-anak dari dasar ke depannya seperti apa masa depan anak-anak bangsa kita. Nah, untuk suasana sekolah kita ya, kesehariannya sebenarnya sih sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena kita juga pada macam sekolah-sekolah yang lain di sini mendapat pembekalan yang sama dengan sekolah yang lain. Jadi tetapi kita di sini membuat sebuah kekhususan ya. Jadi sebagaimana biar tidak ada jarak antara guru dengan anak-anak ya. Biar bagaimana seorang guru itu menganggap murid-muridnya itu seperti anaknya sendiri. Demikian juga anak-anak menganggap guru-gurunya adalah orang tuanya. Sehingga dengan ada rasa seperti itu, proses pembelajaran itu akan lebih diterima oleh anak-anak. Karena tidak ada rasa ketertekanan, guru di sini seperti gurunya tidak. Nah ini kita lakukan pertama dari kedatangan anak-anak ke sekolah. Tadi sudah disambut oleh guru-gurunya, selamat pagi anak-anak, dan lain sebagainya. Kemudian keseharian bergaul juga demikian. Banyak guru-guru yang ikut nimbrung ketika kita pagi-pagi setelah pembersihan ada kegiatan wajib baca di halaman, di depan kelas, di gurunya ikut di sana. Ada cerita-cerita seperti apa di rumahnya dan lain sebagainya. Sehingga suasana seperti tadi mungkin adiknya lihat gurunya dengan muridnya seperti itulah. Sepertinya tidak ada jarak. Nah, mereka sangat akrab sekali dengan bapak dan ibu gurunya. Dan untuk pembelajaran di kelas juga demikian. Pembelajaran di kelas diusahakan
apalagi dengan kurikulum sekarang ya, kita mengarahkan sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Di awal kita sudah pada mengadakan tes bakat minat anak-anak, dan seperti apa pendekatannya dan lain sebagainya. Artinya ada tes diferensial. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda, jadi guru berusaha mencari celah itu untuk mendekati anak. Karena konsepnya sekarang tidak ada anak yang bodoh, tapi hanya lambat mereka belajar. Lambat ini disebabkan oleh mungkin karena pendekatan kita yang tidak pas dengan apa yang menjadi bakat minat mereka. Gitu. Jadi intinya kita di sini rasa kekeluargaan dengan anak-anak, guru dengan guru dan semua warga sekolah itu yang diutamakan. Ya, fasilitas pembelajaran di sini di SD 2 ya. Yang pertama gedungnya. Gedung untuk kelas cukup, artinya semua kelas ada kelasnya. Tidak ada kelas paralel, sehingga ada 6 kelas, ruang kelas, semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian fasilitas bangunan yang tidak ada adalah ruang guru. Kita manfaatkan ruang perpustakaan sebagai ruang guru, kemudian perpustakaan kita manfaatkan mes guru yang tidak terpakai, kita buat sedemikian rupa sehingga bisa kita manfaatkan sebagai ruang perpustakaan. Kemudian untuk fasilitas alat peraga dan lain sebagainya, itu kita dapatkan pertama dari pengadaan oleh Dinas Pendidikan yang diberikan langsung. Kemudian kekurangannya kita lengkapi dari dana BOS yang kita terima, yang tiap tahun apa yang belum ada kita adakan ya. Misalnya seperti LCD, laptop, seperti itu alat peraga yang lain yang mendukung untuk pembelajaran. Nah, yang itu seperti itu. Jadi kemudian untuk fasilitas olahraga juga selain yang sudah ada, yang kemarin pengadaannya memang dari Dinas Pendidikan, kita juga lengkapi dari dana BOS seperti itu, sehingga bisa berjalan dengan baik. Cuma kita di sini adalah kekurangannya fasilitas olahraga, tidak memiliki lapangan loncat tinggi, loncat jauh karena memang kondisi lapangannya seperti ini. Jadi kita kekurangan lahan karena sebagian sudah dipakai untuk perumahan kepala sekolah dan perumahan penjaga yang notabene sudah rusak, kita tidak bisa pakai. Dan untuk membongkarnya ini perlu ada proses, ada izin dari dinas dan pemerintah daerah untuk penghapusan dan sebagainya. Ya, untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, jelas yang pertama kita seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana anak itu datang ke sekolah itu menjadi menyenangkan, itu yang pertama, dengan pelayanan kita oleh guru-guru. Jadi menganggap mereka itu adalah anak-anak kita, sehingga mereka merasa pulang ke rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tentang penataan lingkungan. Walaupun tidak ada dana yang maksimal untuk penataan, kita usahakan sedemikian rupa. Mengingat daerah kita adalah daerah iklim panas ya, kita hanya bisa menata dengan tanaman-tanaman yang yang tahan air ya. Tidak bisa seperti daerah dingin, ada bungaan seperti itu. Karena di musim panas bulan Juni sampai awal Desember itu keringnya luar biasa. Panasnya bisa sampai 39 derajat di sini ya. Sudah agak susah untuk mempertahankan itu. Jadi halaman kita yang utamakan adalah keteduhannya, seperti pohon mangga, pohon yang besar-besar. Sehingga anak ketika mengasuh ada di lapangan, mereka merasa sejuk gitu. Demikian juga anak-anak orang tua yang jemput, kita usahakan seperti itu. Kemudian untuk keamanan kita pertama biasakan anak-anak, terutama masalah bully ya, biasakan dengan lagu anti bully, tepuk anti bully. Kita di kelas selalu seperti itu, karena keseringan ini yang menyebabkan anak tidak nyaman, sehingga kita tanamkan bahwa kita di sini adalah saudara, keluarga, semuanya tidak ada orang lain, sehingga perlu saling menjaga. Nah, kemudian dari segi keamanan bangunan dan lain sebagainya, tiap akhir musim hujan misalnya kita sudah
datangkan tenaga tukang untuk mengecek apakah ada yang bocor dan lain sebagainya. Kecuali bangunan seperti ini yang memang kita akan bongkar, kita tidak perbaiki. Jadi kegiatan-kegiatan yang di luar akademik itu kita laksanakan pada hari Sabtu ya. Hari Sabtu tergantung jadwal kita. Di hari Sabtu secara serentak anak-anak itu mendapat pelajaran P5. Nah setelah itu ya kita tambahkan dengan kegiatan senam. Kemudian dengan kegiatan tari. Walaupun kadang-kadang anak-anak kan ada yang les tari di luar. Kita mantapkan di sini. Yang sudah pintar kita di depan. Kemudian guru-gurunya ikut juga membina. Nah selain itu kita tambahkan untuk kegiatan hari Sabtu sekali-sekali mungkin sebulan sekali kita ajak anak-anak belajar untuk menenangkan diri. Istilah kerennya meditasi lah sekali-sekali. Bagaimana mereka bisa belajar untuk mengendalikan pikiran, mengendalikan diri. Nah untuk acara-acara yang event-event tertentu di jeda semester kita mengadakan refreshing. Nah biasanya kita jalan-jalan ke pantai. Di sana di pantai karena dekat sini, kira-kira ada 400 meter lah. Jadi kita jalan ke pantai sampai di tempat yang kondusif untuk mengadakan kegiatan. Nanti kan kita lomba-lomba di sana. Itulah yang kegiatan di luar akademik ya, yang rutin kita laksanakan setiap hari Sabtu. Kalau jadwal kemarin kita di Pramuka. Pramuka itu kita selipkan tiap hari Sabtu ada kegiatan P5. Jadi setelah itu kita latih dengan kegiatan Pramuka kalau pas jadwalnya pada hari Sabtu. Jadi anak-anak secara menyeluruh semuanya. Kita bagi-bagi, ada yang siaga, ada yang penggalang. Tergantung umurnya lah. Kelas 5, 6 kita penggalang. Kemudian selain itu juga kegiatan tari ya. Tari setiap satu kita latih anak-anak yang siapa saja yang anak-anak yang ingin menari kita ajak latihan. Sebelumnya di awal kita ajak senam bersama, semuanya senam. Termasuk guru-gurunya juga senam. Jadi kita rutin di setiap hari Sabtu yang kita laksanakan. Nah selain itu juga hari Sabtu sebulan sekali atau mungkin setengah bulan kita ajak anak belajar untuk mengendalikan diri, cara berpikirnya, cara berbicaranya, kemudian cara bertingkah laku dengan latihan mengendalikan diri atau istilahnya meditasi. Kita usahakan adakan seperti itu, bagaimana anak-anak itu bisa fokus terhadap apa yang mereka kerjakan pada hari itu, yaitu kalau nama kerennya sih meditasi seperti itu. Tapi intinya kita mengajarkan anak-anak belajar untuk fokus terhadap apa yang dilakukan pada saat itu. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berkala biasanya kita laksanakan pada tengah semester, yaitu untuk refreshing. Tujuannya untuk anak-anak itu biar selama 3 bulan belajar tidak terlalu jenuh, kita ajak jalan-jalan ke pantai misalnya, karena kita dekat dengan pantai. Nah setelah di pantai kita adakan kegiatan-kegiatan lomba ya, yang spontan, kemudian langsung kita kasih hadiah tempat itu yang dapat merangsang anak-anak untuk selalu bergembira. Tuh. Kemudian kegiatan tahunan itu kita adalah kegiatan dirangkaikan dengan kegiatan kenaikan kelas. Di sana ada lomba-lomba atau setahun berikutnya kita adakan kegiatan tirtoyatra atau kalau dulu tamasya istilahnya. Tapi karena kita orang Hindu kan kita kaitkan dengan kegiatan agama, kita tirtoyatra. Yang paling dekat sini adalah Pura Besakeh ya, karena tempatnya dekat, kemudian aman, lokasinya juga banyak pura di sana. Jadi kita bisa seharian di sana aja, udah cukup. Mengawasi anak-anak juga gampang, fasilitas di sana lengkap yang memungkinkan anak-anak untuk aman. Karena bagaimana kan sesuai dengan isu sekarang, ngajak anak-anak keluar itu biar keamanannya kita utamakan. Jadi kalau kegiatan yang berkala kita lakukan seperti itu. Itu yang kita
lakukan. Kalau jumlah murid di sini kalau untuk tahun ini ya termasuk ada penurunan yang signifikan. Kalau tahun kemarin kita jumlah muridnya adalah 150-an. Tapi untuk tahun ini jumlah muridnya 121, hampir 29 orang. Disebabkan karena anak-anak yang mendaftar sedikit ya. Sedikit, kemarin kenapa banyak? Karena kebetulan dengan masa Covid ya. Semua orang pulang kampung. Jadi anak-anaknya dibawa pulang sini. Terus sekarang udah syukur sudah Covid-nya berlalu, anak-anaknya diajak lagi keluar. Nah, jadi kita hanya punya anak-anak didik sini sebanyak 121 orang. Per kelasnya beraneka ragam. Jadi kelas 1-nya itu 17 orang, kelas 2-nya 22 orang, kelas 3-nya 28 orang, kelas 4 22, kelas 5 22, kelas 6 23. Jadi jumlahnya 121. Harapan kedepannya ya sesuai dengan visi misi kita, anak-anak kita biar cerdas ya, berakhlak mulia. Jadi harapan kedepannya dengan keberadaan sekolah ini, pertama bisa anak-anak yang ada di sekolah ini kedepannya semua bisa belajar di sini dengan nyaman, tenang, dan mereka menjadi anak-anak yang berprestasi dan berakhlak mulia itu. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya dari sekolah kita ini selain berprestasi, kedepannya mereka menjadi orang-orang yang sukses dan berhasil menjadi pemimpin-pemimpin di wilayah kita masing-masing. Seperti saya sendiri, saya adalah alumni ke-6 di sekolah ini. Tamat tahun 85 dan Astum Karir sekarang menjadi kepala sekolah di sekolah ini. Seperti itulah harapan kami. Perkenalkan, nama saya Jerudip, organizer dari Sapana di sini sekaligus inisiator pemberi nama Sapana. Saya asli daerah sini, daerah Tianyar Timur ya. Saya mendapat inspirasi ini sekitar tahun 2000 ya. Saya merenung di sini, saya lihat hamparan rumput yang luas gitu ya. Dan saya membandingkan di Bali, orang hanya mengeksibisi hotel, kemudian laut gitu. Kemudian saya pikir itu kita mendapatkan suatu titik di sini karena pemandangannya bagus, kayak Gunung Agung itu backgroundnya bagus, Bukit Abang, jadi hamparan yang luas gitu. Nah, saya berpikir ini Sapana, jadi sesuai dengan yang pernah kita baca ini cocok Sapana, walaupun kecil tapi mencoba untuk menerbitkan ngasih nama Sapana biar menarik gitu. Nah, 2016 saya punya akun itu saya tulis. Di akun itulah saya upload berkali-kali ketika gejolak Gunung Agung 2016 ya. Jadi satu persatu nanya di sini di akun tuh di mana itu, di Desa Tianyar saya bilang itu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Jadi banyak orang datang ke sini satu persatu. Nah, ketika ke sini orang sini tanya di mana Sapana, orang sini nggak tahu. Jadi ketika temu saya lah tahu gitu. Nah, 2018 ketika pandemi di Bali, di Indonesia, bahkan di Bali itu seluruh destinasi wisata tertutup, maka bule-bule itu ke sini semua. Jadi kumpul di sini. Dari bule-bule itu yang sering kumpul di sini, dia itu mungkin merekod lalu mengupload itu yang menyebabkan terkenal Bali ini. Bahkan Sapana ini sampai mendunia jadinya. Banyak ini kegiatan yang ada di sini gitu. Yang bisa dinikmati ini yang lebih paling mendasar sekali ya, space-nya yang luas ya. Space-nya luas artinya, kemudian background gunungnya yang eksotik di sini ya, Gunung Agung, terutama kalau kelihatan di pagi hari jam 6 sampai jam 9 tuh ya. Kemudian background Bukit Abang dan Bukit Barisan tuh yang indah kalau di belakang sebagai background foto ya. Misalnya orang mengambil pre-wedding, film dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pelengkap dari milik penduduk sekitar kayak sapi, kambing gitu. Kemudian ada kuda juga. Ada juga suara burung yang menarik ya. Itu yang menyebabkan Sapana itu menarik dan beda di seluruh Bali gitu. Kalau yang kesini, kalau orang Indonesia pasti ya
Kayak orang Jakarta, Bandung sering melakukan prewedding ketika musim panas ya. Kalau lokal Bali ke sini, termasuk lingkungan sini, ketika masih hijau dia tertarik antara bulan Desember sampai April ya. Lewat April yang lebih banyak tertarik untuk melakukan aktivitas kayak prewedding tuh Jakarta, Bandung ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan di sini kayak syuting iklan ya. Dulu BRI pernah melakukan di sini. Kemudian film Korea ya. Film Rusia juga. Saya ngendel 2 kali film Rusia ya. Itu yang pernah dilakukan. Dan kegiatan-kegiatan lainnya kayak selfie-selfie, itu foto-foto sama kuda, sama sapi, sama kambing itu. Kalau sore-sore itu orang lokal yang duduk ya, sekedar mencari hawa segar di sini duduk-duduk ya, sama kelompok keluarganya makan-makan dan sebagainya ketika hijau ya. Oh ya, saya sebagai inisiator yang memberi nama Sapana ini, tantangannya cuma itu sampah. Kalau sampah itu kan orang-orang lokal sendiri, lingkungan sini yang suka buang sampah sembarangan. Itu yang sedikit tapi saya pungut dengan telaten ya, berusaha biar bersih gitu, biar menarik gitu. Perkenalkan, nama saya Novaldi, tapi bisa dipanggil Nova. Umur 29 tahun, posisi saat ini di yayasan saya sebagai volunteer koordinator dan juga sebagai administration staff. Jadi kita itu berdiri di 2017, sekitar Agustus 2017. Latar belakang mengawali program ini atau program konservasi ini, itu kalau diambil garis besarnya kita ada 2 faktor yang melatar belakangi. Satu, tentang kondisi terumbu karang itu sendiri, dan kedua, efek. Jadi terkait efek ekosistem dan juga ekonomi ke depannya. Jadi yang pertama terkait kondisi itu, kita ketahui terumbu karang di Tianyar khususnya, itu kalau kita lihat beberapa tahun ke belakang. Jadi sebenarnya terumbu karang di daerah Tianyar bukan hanya di Tianyar saja, tapi di hampir keseluruhan mencakup wilayah tetangga, juga desa tetangga. Itu kondisi karangnya masih dalam kondisi sehat. Jadi ambil saja 50-60 tahun sebelumnya itu masih dalam kondisi sehat. Jadi karang-karang itu masih ya bisa dikatakan ekosistemnya bagus. Nah, cuman karena beberapa faktor itu tadi, jadi kondisi karang sekarang di Tianyar itu mengalami penurunan, dan bahkan di sebagian wilayah itu sangat memprihatinkan kondisinya, di mana karang-karang itu sudah sangat rusak dan bahkan mati. Jadi beberapa faktor yang mendasari itu karena dulu di beberapa wilayah di Tianyar itu terjadi coral harvesting dan mining istilahnya. Jadi penduduk lokal itu mengekstrak koral untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan baku untuk bangunan, karena mereka tidak punya akses ke semen, bisa dibilang seperti itu. Jadi mereka menghancurkan koral tersebut untuk selanjutnya dipakai untuk bahan baku tersebut. Jadi berdasarkan kondisi-kondisi itu, kita menginisiasikan untuk membuat suatu program di mana kita bisa untuk merestore coral area di Tianyar pada khususnya. Jadi itu salah satu yang melatar belakangi. Kemudian faktor kedua jelas efeknya sendiri, karena sebagai kita tahu bahwa coral itu menjadi salah satu ekosistem di mana ikan berkumpul mencari makan. Jadi dia ibaratnya sebagai feeding area untuk ikan-ikan tersebut. Dan apabila koral itu tadi mati atau dalam kondisi rusak, otomatis tidak ada ikan di wilayah tersebut. Nah, jadi itu juga faktor yang mendasari kenapa kita ingin untuk merestore atau melakukan konservasi ini, agar nantinya makin banyak ikan yang datang. Jadi anak cucu kita ke depannya juga bisa melihat ikan apa saja sih yang ada di wilayah ini, seperti itu. Selain itu juga ada potensi untuk ekonomi sendiri. Jadi ketika nanti kita sudah berhasil untuk
melakukan kegiatan konservasi ini, karang sudah mulai tumbuh, ikan sudah mulai berdatangan. Jadi kita juga bisa membuka baik itu dive spot atau tempat untuk snorkeling dan sebagainya. Jadi sekarang ini saja kita sudah berjalan 7 tahun, masih belum terlalu lama, tapi efeknya sendiri sudah kita rasakan. Kita memiliki banyak volunteer yang datang ke sini. Kita juga ada beberapa tamu yang sering datang ke sini untuk melakukan diving, snorkeling dan sebagainya, yang mana itu juga memberikan benefit tersendiri bagi para pelaku-pelaku wisata di daerah ini seperti itu. Jadi itu beberapa faktor yang melatar belakangi kenapa kami akhirnya mendirikan konservasi program ini. Jadi untuk yayasannya sendiri kita sebenarnya ada 2 di sini. Jadi kalau Yayasan Widyasari itu lebih ke menaungi atau membawahi program terkait pendidikan kita. Jadi kita di sini ada teaching program, itu lebih seperti les after school program. Jadi anak-anak lokal di sore hari mereka datang ke sini untuk belajar bahasa Inggris, computer skills, dan beberapa subjek-subjek lain. Kita juga punya TK, nah itu yang membawahi Yayasan Widyasari. Untuk konservasinya sendiri kita dinaungi oleh Yayasan Yowana Bakti Segara. Jadi itu bekerja sama dengan orang-orang lokal di sini, khususnya nelayan. Jadi mengenai respon warga sekitar, tentunya ketika kita mau memulai sesuatu, apalagi dengan konteks konservasi seperti ini, jelas pro dan kontra itu pasti ada. Apalagi di awal itu ibaratnya seperti ini. Jadi kita mau melakukan konservasi di laut, yang mana laut itu walaupun tidak ada hitam di atas putih ya, tapi kan ibaratnya nelayan lah yang punya, karena mereka yang mencari nafkah di sana, memancing dan sebagainya. Nah, ketika kita mau melakukan konservasi di laut, otomatis apalagi untuk konservasi terumbu karang kita ini, jadi kita itu membuat suatu aturan di mana di daerah konservasi kita itu tidak diizinkan untuk melakukan pemancingan, karena untuk istilahnya kita ingin agar karang-karang ini bisa tumbuh dengan baik tanpa mengkhawatirkan ya dari tadi kalau orang mancing kan biasanya kailnya bisa kena karang, nanti karangnya tercabut dari gininya. Nah, otomatis ketika di awal itu pro dan kontra itu pasti ada. Cuman kita bersama tim di sini kita coba untuk menekankan pentingnya bahwa konservasi itu suatu hal yang penting loh. Jadi bukan hanya sebatas kita merestore koral itu, tapi itu juga suatu hal yang penting untuk lingkungan, untuk ekosistem itu sendiri, dan juga untuk anak cucu kita ke depannya. Seperti yang tadi saya jelaskan, karena ketika kita berhasil, nanti otomatis peluang-peluang termasuk peluang ekonomi itu pasti akan berdatangan. Jadi mungkin istilahnya ya bersakit-sakit dahulu, nanti bersenang-senangnya kemudian. Jadi seperti itu. Ya untuk saat ini sih masyarakat lokal sangat support untuk program kita di sini, dan bahkan program kita ini menjadi contoh. Jadi banyak juga dari warga sekitar, kelompok nelayan lain yang akhirnya juga tergerak untuk memulai konsep program yang hampir sama. Jadi untuk saat ini walaupun masih ada sedikit pro dan kontra, tapi kebanyakan masyarakat sangat support. Untuk metode sendiri kita ada beberapa sih yang kita gunakan di sini, termasuk juga penanaman. Jadi coral transplantation itu kita juga gunakan di sini. Cuman untuk coral transplantation itu kita agak jarang, karena satu fokus kita di sini masih di pembuatan karang buatan. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit. Jadi kondisi di dalam laut, khususnya di area konservasi kita, itu hampir tidak ada karang, bisa dibilang tidak ada. Jadi itu flat pasir semua. Nah,
Kita punya karang natural yang besar dan sehat. Nah, jadi siklus karang itu dalam 1 tahun itu mereka ada istilahnya coral spawning. Jadi mereka merilis sel telur dan sperma yang nantinya akan terbawa oleh arus dan biasanya akan jatuh dan merekat di suatu wilayah. Nanti di sana mereka mulai akan tumbuh. Nah, masalahnya kita kondisi bawah laut kita itu flat semua dengan pasir. Jadi agak sulit dan mungkin bisa dibilang agak mustahil untuk karangnya itu tumbuh di daerah berpasir karena mereka tidak punya pasir itu kan sangat tidak stabil. Jadi kalau ada spora yang melekat di sana itu bisa terbawa oleh ombak, arus dan sebagainya. Nah, jadi fokus kita saat ini adalah untuk membuat suatu struktur atau media yang di mana mereka itu bisa melekat dan akhirnya tumbuh di sana seperti itu. Jadi saat ini fokus kita itu untuk pembuatan struktur tersebut. Jadi namanya kalau dalam bahasa Inggris itu artificial reef structure. Itu juga ada beberapa jenisnya. Cuman seperti kita di sini yang kita buat itu ada jenis roti buaya, tripod, fish dome dan beberapa yang lain. Cuman fungsinya itu hampir sama. Jadi untuk memberikan medium untuk koral larva atau koral spora itu untuk melekat dan nantinya tumbuh di sana. Nah, untuk prosesnya sendiri kita di sini bekerja sama dengan nelayan lokal dan juga volunteer. Jadi kita dalam 1 minggu itu kita kerjanya itu bisa dibilang 4 hari, Senin sampai Kamis. Itu kita fokusnya untuk membuat struktur tersebut. Jadi kita bagi tugas, misalkan nelayan yang campur konkretnya, nanti volunteer yang bikin strukturnya seperti itu. Nah, nanti setelah 1 minggu struktur ini sudah kering. Setelah itu baru kita deploy. Jadi kita deploy strukturnya itu 1 minggu sekali di hari Rabu. Jadi kita angkat, kemudian taruh di perahu. Perahunya nanti bawa strukturnya ke poin yang sudah disetujui sebelumnya. Nanti kita mulai deploy di sana. Nah, setelah kita deploy, besoknya beberapa tim akan melakukan scuba diving ke area tersebut. Karena setelah kita deploy kan strukturnya masih berantakan di bawah, ada yang jatuh ke sana, jatuh ke sini seperti itu. Jadi di bawah itu kita atur, jadi kita ambil, kita tumpul mereka, mungkin bikin seperti tembok memanjang atau tembok tinggi seperti itu. Jadi nanti karangnya ketika kita punya coral spawning itu nanti spora-sporanya itu akan mulai untuk tumbuh di struktur yang kita buat seperti itu. Ya, jadi untuk masyarakat atau warga sekitar sendiri kita selalu coba untuk melibatkan mereka dalam setiap aktivitas kegiatan yang kita punya di sini karena kita juga tahu pentingnya untuk melibatkan komunitas lokal di sini. Dari satu seperti yang saya sampaikan tadi dalam cakupannya untuk kegiatan kita di mana kita buat struktur terumbu karang itu kita selalu melibatkan nelayan pada khususnya bonif. Jadi nelayan itu bekerja sama dengan kita untuk membuat struktur tersebut. Kemudian selain itu kita kan sistemnya di sini itu volunteering. Jadi kita juga punya volunteer yang kebanyakan itu sekarang dari negara di Eropa. Jadi seperti Inggris, kemudian Jerman dan sebagainya. Jadi setiap minggu itu kita mungkin punya sekitar 20 sampai 30 di low season kita, kemudian di high season itu bisa sampai 50 sampai 60 orang. Nah, dengan bisa dibilang bule-bule ini yang datang ke tempat kita ini, otomatis itu juga menggerakkan perekonomian di sini. Jadi kita coba untuk melibatkan masyarakat lokal. Jadi misalkan untuk nelayan, di samping tadi membantu dalam pembuatan struktur,
Jadi kita juga menjual beberapa aktivitas di sini. Misalkan ada tamu yang ingin untuk sunrise boat trip. Jadi mereka ingin ikut sama nelayan untuk apa istilahnya naik di perahu tradisional di Jukung itu melihat matahari terbit dan misalkan mau ikut mancing seperti itu. Jadi kita juga libatkan nelayan lokal untuk mengorganize trip ini. Nah kemudian nanti ada tamu juga yang setelah berkegiatan di sini mereka biasanya weekend itu traveling entah ke Canggu, Kuta, Ubud atau sebagainya. Jadi kita libatkan juga masyarakat lokal di sini yang khususnya yang bekerja sebagai driver. Jadi mereka yang akan organize itu seperti itu. Jadi dalam segala bentuk kegiatan yang kita miliki di sini kita coba untuk libatkan masyarakat lokal karena kita juga ingin memberikan sesuatu ya supaya orang lokal di sini tidak hanya menjadi penonton istilahnya ya, tapi juga ikut terjun menjadi istilahnya penggerak sehingga mereka mendapatkan income dari program ini seperti itu. Kita melibatkan banyak orang di sini. Untuk kelompok nelayan sendiri itu hampir sekitar 25-an, kemudian ada juga local driver sekitar mungkin 10 orang. Selain itu ada juga masyarakat lokal lain yang juga ikut bergabung di program kita ini. Kalau tantangan seperti saya sampaikan tadi, pro dan kontra itu pasti selalu ada. Ketika mengawali program ini atau bahkan sebelum, jadi ketika kita menginisiasi itu dari sana sudah mulai ada tantangan-tantangan untuk kita sendiri, khususnya dengan orang lokal dan juga nelayan. Karena seperti saya sampaikan tadi, ketika kita ingin mengambil atau melakukan konservasi di laut dan membuat aturan di mana tidak boleh melakukan pemancingan atau penangkapan ikan, itu jelas akan banyak sekali ada kontra dari masyarakat. Apalagi kita tahu masyarakat pesisir pantai itu kebanyakan adalah nelayan, banyak juga dari mereka yang suka memancing, suka menangkap ikan. Jadi itu salah satu tantangannya. Bagaimana kami coba untuk memberikan mereka edukasi bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Nah, jadi itu salah satu tantangan ketika kita memulai atau mengawali, dan ketika kita sudah berjalan tantangan itu masih ada. Jadi masih sama, ada beberapa orang yang masih kontra dengan hal tersebut. Di samping itu tantangan lainnya mungkin lebih ke manajemennya juga. Jadi ketika kita sudah memulai program ini, ketika kita sudah istilahnya program sudah berjalan, kita sudah punya banyak struktur terumbu karang di bawah, sudah mulai tumbuh. Nah itu ada tantangan lain. Jadi terkadang ada beberapa orang-orang Natal yang ya bisa dibilang memanfaatkan celah. Jadi misalkan kayak malam mereka datang memancing, kemudian ada yang menyelam untuk menangkap ikan seperti itu. Jadi itu juga salah satu tantangan kita, bagaimana kita untuk bisa mengedukasi mereka, kemudian bagaimana kita bisa ya istilahnya memanage program inilah. Saya harap ada kontribusi, artinya intervensi pemerintah lah, misalnya memberi bantuan kayak apa gitu. Karena ini kan ada sisa tanggul itu kan milik pemerintah. Mungkin dibuatkan apa, misalnya tempat istirahat gitu, bisa ada yang tong sampahnya dan lain sebagainya gitu. Saya harapkan selain dari pemerintah juga kontribusi dari donatur yang mungkin ada rasa empati dan simpati untuk wilayah ini. Karena saya memberikan nama ini untuk memancing wisata biar masuk ke desa. Itu jadi sebuah harapan yang bisa memberikan kemajuan pada lingkaran ekonomi di desa. Harapan saya pribadi untuk kegiatan ini agar nantinya bisa menjadi
suatu contoh untuk warga lainnya, masyarakat lain ataupun kelompok-kelompok lain, tidak hanya di Gianyar tapi juga di Bali atau mungkin di tempat lain. Karena ini adalah sesuatu yang sangat urgent, sangat penting, berkaitan dengan lingkungan, ekosistem dan sebagainya. Ya, dan juga dan ini juga sesuatu yang bisa dibilang ada potensi tersendiri. Jadi seperti saya bilang tadi, dengan kita membuat program ini, ketika sudah jalan, ketika sudah berhasil, itu akan mendatangkan banyak sekali potensi ke depan. Dan harapan saya sendiri tentunya itu program ini agar nantinya potensi-potensi itu bisa dikembangkan dan bisa tumbuh. Jadi misalkan kita di sini kan kalau orang misalkan diving gitu ya, tujuan utamanya apa sih Tulamben? Tulamben itu kan terkenal karena shipwreck-nya. Jadi ada bangkai kapal di sana. Orang-orang biasanya diving untuk lihat poin itu. Nah, jadi Gianyar ini jarang orang yang mengenal, jarang orang tahu. Padahal potensi di bawah lautnya itu sangat banyak. Jadi kalau misalkan ada yang snorkeling atau diving, seperti tadi saya ajak tamunya diving, itu dia sangat terkagum-kagum karena ikannya begitu banyak, kemudian karangnya juga sangat indah, dan juga wilayah konservasi kita dari yang sebelumnya itu tidak ada apa-apa, hanya pasir saja, sekarang sudah sangat berkembang dengan banyaknya ekosistem laut yang mulai berdatangan seperti itu. Jadi harapan saya ke depannya ini juga bisa menjadi salah satu tujuan atau destinasi untuk orang-orang yang ingin tadi diving atau snorkeling, itu bisa ke sini. Jadi harapan ke depannya agar konservasi ini bisa menjadi tidak hanya berguna untuk lingkungan tapi juga berguna untuk masyarakat sekitar, dan menjadi salah satu destinasi alternatif untuk orang-orang yang ingin berwisata bahari pada khusus. Karena di sini kan wilayahnya wilayah memang agak panas, di musim hujan airnya cukup banyak juga. Nah, sehingga kalau yang paling menonjol sekali kalau dari hasil pertanian rakyat, karena itu adalah dengan membuat tua atau membuat arak gitu. Dan itu pun produksinya tidak begitu banyak, dan kebutuhan tuanya itu hanya untuk kebutuhan konsumtif di sini, bukan sengaja dipasarkan keluar. Wah, sehingga dari tua kalau misalnya dia tidak laku untuk dikonsumsi di masyarakat setempat, nah itu air diolah menjadi arak gitu. Ya kalau arak ya nilai itu ada ya bertimilati. Nah itu yang mungkin nggak menurut untuk dari segi potensi pertanian. Nah yang lainnya karena seperti yang saya katakan tadi, di sini kedalam data hujan, di musim hujan memang ada tanaman-tanaman yang sifatnya musiman. Kacang, jagung itu musiman ya. Dalam satu kali musim hujan paling menghasilkan juga cukup rendah sekali. Jadi dibandingkan dengan ongkos, lebih banyak ongkos dibandingkan dengan hasil yang didapat dari hasil pertanian kadang hujannya gitu. Nama saya Wayan Besar Saputra. Umur saya udah 42 tahun. Saya produksi arak dari tahun 2015. Kalau tua itu yang turun baru dari pohonnya. Kalau arak itu dari tua diproses, disuling itu diolah jadi arak. Itu perbedaannya. Kalau di sini bahannya cuma tua aja. Tapi yang daerah lain, untuk di daerah sini, daerah Gianyar Tengah ini, daerah Gianyar ini cuma tua aja bahan bakunya. Kalau di daerah lainnya ada yang lain seperti anggur, seperti salak, ada tuh. Untuk daerah sini cuma tua aja bahan bakunya untuk arak. Kalau dari tua itu bahan bakunya dari pohon lontar, itu nanti turun jadi tua, nanti itu diolah, proses dari waktu taruh di panci itu langsung direbus, disuling, itu
jadi arak dah. Langkah-langkahnya pembuatan tuak itu ada alatnya untuk nyapit itu dari buah lontar itu setiap hari, satu hari 2 kali dinaikin, itu diiris depannya, itu harus keluar tuaknya, itu diturunkan setiap yang isinya banyak bisa 1 hari 2 kali diturunkan. Langkah dari tuak ke arak itu kalau dituak diproses, ditaruhkan di panci, itu direbus, tuapnya naik langsung didinginkan. Itu udah didinginkan, nanti keluar araknya itu dikumpulin dulu beberapa jam, itu baru dikemas nanti. Kesulitan saya di saat produksi arak itu di musim hujan sebenarnya, karena bahan baku lebih sedikit. Produksi arak otomatis menurun, dari produksi arak itu yang permintaan arak lebih banyak. Itu kesulitan saya, kan ada musimnya tuh produksi arak, ada dari tuaknya itu ada musimnya, ada sedikit ada lebih banyak. Kalau di musim banyaknya ada tuak tuh untuk produksi arak di bulan Agustus tuh, September dari Mei itu sampai September tuh bisa produksi lebih banyak. Kalau tuak itu ada perbedaannya, ada yang pakai lau tuh, ada yang pakai babakan kayu, ada yang pakai sambuk. Itu perbedaannya tuak. Yang pakai babakan kayu itu diproses bisa jadi gula. Jadi gula merah bisa, atau gula kristal bisa jadinya selain arak. Itu ada perbedaan tuaknya. Ada perbedaannya di lau itu. Ada pakai sambuk dari kelapa itu kalau itu langsung diproses menjadi arak. Kalau yang gula menjadikan gula itu tuaknya itu dari launya dari pohon jambu mente itu. Babakan jambu mente itu direbus itu, airnya itu dinaikkan, itu pakai gula merah itu prosesnya. Perbedaan antara tuak dengan tuak payah dengan tuak itu, tuak manis itu jadi gula merah dengan jadi arak, itu perbedaannya. Kalau jualnya saya untuk dari tahun 2015 itu saya produksi arak, itu jualnya tak perlu kemana-mana, cuman di sini aja, di rumah aja udah kewalahan menangini pelanggannya. Dari jauh ada, dari sini ada. Jauh tuh mungkin ada punya teman dari jauh tuh, dari sana, dari mulut ke mulut tuh nyambung jadinya, karena dia langsung temannya ajak ke sini lagi, dia punya teman dia ajak ke sini lagi, karena saya tidak perlu menjualnya kemana-mana lagi. Ada yang dari Denpasar ada, Singaraja ada, itu dari Surabaya ada, dari di Bali tuh semua kabupaten di Bali sudah ada ke sini untuk membeli araknya. Pakai botol yang ada. Kalau yang dari dekat di sini langsung diminum itu pakai botol plastik itu, pakai 600 ml ya, 600 ml itu ya. Kalau ngerebusnya itu dari hampir 6 jam itu, 6 jam baru sekali produksi itu 6 jam waktunya, baru selesai dapat araknya bisa 5 botol. Lama itu supaya kualitas arak saya lebih bagus. Kalau araknya nggak bagus itu prosesnya lebih cepat, bisa 3 jam. Kalau prosesnya lebih lama itu araknya lebih bagus hasilnya. Kalau yang sulingan pertama itu tuaknya 20 liter tuh bisa menghasilkan arak 2 botol aqua 600 ml itu, yang nomor 1 kadarnya tuh bisa di atas 40 kadarnya. Lagi dicari lagi sedikit itu bisa yang nyari kadarnya 20, sisanya itu lagi 1 botol. Ada musimnya, kalau musim panas bisa menghasilkan lagi 2 botol. Kalau musim hujan bisa 1 botol, hasilnya sisanya itu bisa kadarnya 20 itu. Mungkin sebelum masuk ke tempat yang kami sucikan, yakni Kura Kumbaga Agung, dalam hal ini yang di dalamnya ada banyak tempat pengupatan yang disebut dengan sate dalwe. Mungkin sedikit sudah kami sampaikan bahwa desa Dakiannya itu jadi ada
beberapa tempat suci, yakni yang disebut Kri Kayangan dan Kayangan Desa. Ada sekitar 13 pura yang menjadi tanggung jawab Desa Adat Tianyar. Jadi salah satunya adalah pengelukatan Sakti Gangga yang posisinya ada di pinggir pantai, di mana sebelum ditemukannya Sakti Gangga memang sudah tempat itu merupakan tempat suci yang disebut dengan Pura Pemekang Agung. Di Pura Pemekang Agung itu, di areal pura itu ada semacam mata air, karena Pura Pemekang Agung itu ada tepat di samping pukat. Pukat dalam hal bahasa Bali namanya pukat atau kali, atau dalam bahasa kawinnya disebut dengan kanggel, tapi itu sama dengan rubah. Jadi air yang memang keluar dari sumber mata air itu memang disucikan oleh masyarakat kami di Desa Adat Tianyar, di mana air itu memang digunakan untuk tempat penyucian. Sebelum menjadi tempat pengelukatan, sebelum dibangun ya tempat pengelukatan, tempat itu adalah tempat melasti dalam istilah kami, di mana apabila ada prosesi upacara adat di masing-masing pura, di semua pura yang ada di wilayah Desa Adat Tianyar, baik pura yang disebut dengan Kayangan Desa yang menjadi sungsungan warga desa adat, juga ada pura-pura keluarga yang menjadi sungsungan tetapi tempat pemujaan oleh keluarga-keluarga. Dalam ini disebut dengan Pura Sendetan dan Pura Dadiu. Nah, ketika ada prosesi upacara, jadi prosesinya ada ke Pura Pemekang Agung ini dengan mata airnya itu. Jadi untuk menyucikan secara niskala, secara spiritual, jadi alat-alat upacara yang akan digunakan dalam kegiatan upacara di Pura Tersebut itu. Di samping itu, karena ada keyakinan dari masyarakat Desa Adat Tianyar bahwa air yang mengalir dari sumber mata air itu, yang mengalir lewat pukat daya itu menuju ke pantai, itu juga dipercaya bisa digunakan untuk sebagai pengelukatan atau menyucikan badan dan pikiran secara spiritual dan jasmani begitu, atau dalam istilah kami disebut dengan melukat. Sehingga oleh pengelisir kami kurang lebih itu pada tahun 2012 ya, itu dimulailah dilakukan penataan terhadap tempat suci Pemekang Agung itu, termasuk kemudian dibangun secara khusus tempat pengelukatan. Nah, tempat pengelukatan supaya tempat penyucian diri secara skala dan niskala. Di sampingnya itu samping tempat melasti yang sekurang pura nendang azu. Sekali lagi itu dibangun sekitar tahun 2012. Namun sebelumnya memang sudah berjalan, diyakini oleh masyarakat bahwa tempat itu memang tempat penyucian diri, karena banyak masyarakat yang menggunakan ketika terutama pada saat sehari setelah prosesi Hari Saraswati disebut dengan Hari Banyu Pinaro, ini masyarakat Desa Adat Tianyar itu berbondong-bondong mandi di pantai, tepatnya tempat pertemuan antara cucuran air mata air ini yang mengalir itu laut, yang dalam istilah kami disebut dengan campuan. Nah, di sanalah masyarakat kami untuk menyucikan diri. Jadi dipercaya setelah mandi di sana secara spiritual badannya dibersihkan, rohaninya dibersihkan, dan juga dipercayai bisa menyembuhkan dari gangguan unsur-unsur negatif yang tubuh manusia. Jadi secara sejarah
memang dari dulu tempat itu memang sudah diiklankan, disusikan sebagai masjid untuk menjadi namun secara fisik penataannya itu dari tahun 2012. Pendahulu kami sebelum saya menjadi beliau desa adat di Kianyari. Mungkin sebelum masuk ke posisi tata cara meritatnya, tadi sedikit ingin saya sampaikan terkait ini kenapa disebut Sabta Ganglu. Jadi Sabta itu 7, Ganglu itu bukan dari kali bahasa Indonesia ini. Jadi itu karena dalam keyakinan kami di Hindu, jadi ada 7 aliran sungai yang besar yang masuk dalam keyakinan Hindu sebagai tempat penyucian diri. Pun namanya Sabta Ganglu. Jadi mengambil dari nama itu dan kemudian di Cianyar ini memang juga dialiri oleh sekitar 7 sungai. 7 sungai. Jadi ada sungai, ada Tukat 2, ada Tukat Bumbung, ada Tukat Kimbul, ada Tukat Dalam, ada Tukat Ceringin. Tuh. Jadi sekitar 7 tukat yang mengaliri Uwidangan desa adat Kianyar ini. Ini mungkin pengelisir kami juga mengambil dari filosofi itu sehingga disebut dengan Sabta Ganglu. Tadi ada 7 sungai besar yang memang menjadi tempat penyucian diri. Di antaranya yang disebut dengan Sabta Ganglu itu ada, kalau di India yang mengambil kiblat India karena kita Hindu, ada Saraswati, ada Yamuna, ada Kaweri, Kawasaki, Gangga, Sarayu. Itu ya, ada 7 air suci yang bisa diyakini bisa membersihkan diri secara spiritual lahir dan batin. Mengenai tahapan posisi proses pengukatannya itu di area Sabta Ganglu itu, jadi di area utamanya itu ada sebuah pelinggih, di mana pelinggih itu adalah tempat yang diyakini sebagai tempat berstananya Tuhan yang dipuja di sana. Jadi ada pelinggih penghayatan ide Betara Wisnu dekat dengan tempat pengukatan Sabta Ganglu tersebut. Kemudian di sebelah selatannya ada satu pelinggih lagi, yang mana pelinggih itu adalah merupakan sumber mata airnya, yang memang airnya keluarnya dari sana kemudian dialirkan ke tempat pengukataannya itu, yaitu sebagai penghayatan Hida Betara Dewi Ganglu. Jadi prosesinya diawali dengan matur yuning, mungkin bahasa Indonesianya semacam meminta izin, mohon izin dengan sarana yang dalam bahasa kami disebut dengan banten pejacian. Nah, itu diawali dengan memohon izin di pelinggih Dewi Ganglu yang ada di sebelah selatan. Jadi di sana sembahyang dulu, setelah itu baru bersembahyang di pelinggih lainnya yang dekat dengan pancoran Sabta Ganglu itu. Saya sebut dengan pelinggih penghayatan Hida Betara Wisnu. Wisnu itu dewanya air. Jadi memohon berkah, memohon izin dulu di sana. Setelah itu biasanya di pelinggih penghayatan Betara Wisnu itu, kalau misalnya pemedak umat sedharma datang rombongan, biasanya nanti upacaranya atau prosesi kegiatan upacaranya itu dipimpin oleh pemangku yang bertugas di sana. Sudah ada memang pemangku yang atau bertugas di pancaran Sabta Ganglu itu. Nah, itu dipimpin oleh dionya, prosesinya sembahyang, intinya memohon izin, mohon anugerah agar dianugerahi kerahayuan pada saat melakukan prosesi pengukatan di sana. Setelah itu barulah
umat Siddharma itu boleh masuk seareal ngelukatan. Itu adat ujuk pancoran yang saya sebut tadi Sabta Gangga. Jadi adat ujuk cucuran air. Nah itu diawali dari pancoran atau cucuran air yang paling barat dulu. Yang paling barat doain dulu, berdoa dulu. Setelah itu airnya diminum 3 kali, kemudian diraup 3 kali, ya. Barulah mandi seperti biasa di pancoran pertama. Begitu juga seterusnya sampai dengan pancoran terakhir yang pekujuk, gitu. Nah, setelah prosesi pelukat itu selesai, barulah umat Siddharma mengganti pakaian. Kemudian bersembahyang di pelinggih utama di tempat melasti, di sebelah timurnya. Jadi mengucapkan puji syukur, menyampaikan rasa terima kasih dan rasa almayu wajil, mungkin rasa syukur ke hadapan Tuhannya apa telah dia sang yang piti, karena pelinggih yang ada di Pemakang Agung itu sebagai pelinggih penghayatan Ide Betara penguasa Gunung Agung. Jadi artinya menyampaikan rasa syukur dan Gunung Agung, sehingga dipimpin oleh Dewa Maku yang berkuasa. Itu 8 prosesi upacaranya ketika melakukan pengelukatan di pancoran Sabta Gangga. Tempat pengelukatan Sabta Gangga itu memang dibolehkan untuk umum, siapa saja yang ingin melakukan profesi penglukatan, pengantar-catatan mengikuti kaitannya dengan kata cara melukat. Dan yang paling ditekankan adalah pada saat melukat selalu menggunakan busana adat. Dalam hal ini pakai kamben, pakai sentang itu, dan tetap pakai baju ketika melakukan profesi kemisaan itu. Jadi tidak dibatasi hanya untuk orang atau warga lokal, tadi juga dibuka umum umat Siddharma atau mungkin umat lain keyakinan juga boleh kita melakukan prosesi mikat, tapi tetap disarankan agar ini makan sarana sesuai dengan keyakinan kami di warna Hindu dengan Banten. Hampir setiap hari ada yang melakukan prosesi penglukatan. Cuman kalau pada saat-saat hari-hari tertentu yang dalam keyakinan Hindu disebut dengan rainan suci, jadi rainan seperti Saraswati, sehari setelah Saraswati, kemudian ada rainan-rainan jagat seperti Kumpa, Buddha Kliwon, Kajang Kliwon, dan lain sebagainya, itu yang sering agak ramai Umat Siddharma melakukan prosesi penglukatan. Kami berburu dosa adat sianya sesuai dengan bisa melulubur juga amanat dari majelis desa adat di Bali agar selalu memperhatikan daru melestarikan adat, tradisi dan budaya Hindu, termasuk juga tempat-tempat suci yang ada di wilayah pegunungan kami, khususnya juga di Bali pada umumnya. Jadi harapan saya terhadap umat Siddharma, karena tempat penglukatan ini kami sudah tata, sudah bangun, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi bukan hanya untuk warga lokal, tetapi juga oleh umat Siddharma dimanapun berada. Kalau ada misalnya pilihan dan keyakinan terhadap prosesi penglukatan, bisa datang berkunjung ke tempat kami di Desa Adat Tianyar di penglukatan Sabta Gangga. Jadi tempatnya tidak sulit dijangkau karena memang sangat dekat dengan jalan raya, pertama jalan raya Singaraja Ambulapura.
dan ke areal tempat diikatan bisa juga masuk dengan mobil. Akan tetapi harapan kami juga kepada Mas Dharma agar kita menjaga kebersihan dan kesucian dari tempat tersebut. Ini merupakan sakti. Tentu besar harapan kami juga di Indonesia kepada umat sedharma. Jadi sama-sama kita memperhatikan tempat-tempat suci dimanapun berada, termasuk juga salah satunya tempat pengukatan Sabte Ganggu ini, dengan tetap menjaga sopan, santun, kebersihan dan kesucian tempat tersebut. Dan juga kepada umat sedharma agar tidak melakukan hal-hal yang memang dilarang secara agama. Nah, terkait dengan harapan, memang ada beberapa harapan yang dulu kita pikirkan ke depan terkait dengan desa kami, yaitu desa Tianyar. Pertama, yang saya katakan tadi, potensi memang masih banyak terpendar, sehingga wajib hukumnya kita dan adik-adik KKN nanti akan bisa memberikan masukan, saran kepada kami seperti apa sih kita membangkitkan potensi kelautan, kebersihan yang ada di wilayah Tianyar. Mungkin terkait dengan pertanian, karena pertanian sekarang kita di Tianyar ini kebanyakan lahannya lahannya memang produktif tapi menganggur. Rasanya perlu ada kesadaran dari kita, dari pemerintah atau stakeholder yang ada di kabupaten, utamanya dari Dinas Pertanian, untuk memberikan dorongan kepada petani-petani kita biar dia bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong apalagi produktif untuk ditanami dengan tanaman-tanaman yang sifatnya menghasilkan. Terkait dengan pendidikan, sekarang memang sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah provinsi dari kabupaten terkait dengan pendidikan 9 tahun ya, karena itu kita menjadi amanah undang-undang. Kita berharap biar tidak ada lah anak-anak yang bersekolah di kampung di wilayah Desa Tianyar, dan harapannya ke depan itu biar bisa juga memanfaatkan sekolah-sekolah yang ada dengan sistem sistem zonasi, karena sementara ini kan banyak anak-anak dan orang tua ya tidak mau menggunakan sistem zonasi yang ada yang sesuai dengan aturan saat penerimaan siswa baru. Dan kita juga bekerja sama dengan sekolah sudah berusaha untuk memberikan penyadaran kepada orang tua ya. Karena kadang-kadang kan ada sekolah favorit, ada sekolah yang mungkin dianggap tidak favorit itu. Sehingga kan dia mengingkari sekolah yang tidak favorit yang sebenarnya agak jauh dari lokasi keparkingannya. Ya kan beban biaya juga. Nah itu mungkin karena beberapa harapan tentang pertanian potensi yang lain karena kita masih sedang berbenah dan mudah-mudahan nanti ada sebulan di sini setahun yang akan datang itu 6 bulan yang akan datang mungkin Tianyar potensinya sudah bisa kita kembangkan secara bagus ya. Mungkin nanti kita juga akan share lewat web kita yang ada di Desa Tianyar ya. Untuk Desa Tianyar harapannya demikian. Desa Tianyar ini bisa, pertama adalah karena kita ini ada di daerah wilayah Kubu untuk Bali ya. Bali, Kabupaten Karangasem, Kecamatan Kubu itu dulunya adalah kecamatan yang keterbelakang dalam pendidikan. Disebabkan karena banyak musibah. Dari awal tahun 63 ada bencana Gunung Agung, kemudian dari letak geografis Tianyar itu sangat panas dibandingkan dengan lain-lain, mempertahankan hidup aja susah. Jadi mulai zaman Orde Baru dengan banyaknya SD dibangun oleh pemerintahan Orde Baru, jadi barulah ada anak-anak yang sekolah. Bahkan untuk SMP saja dulu sampai tahun 90-an hanya ada satu SMP swasta. Jadi harapan kami ke depannya adalah pertama
untuk Desa Tianyar ini semua warganya, anak-anaknya bisa mendapat pendidikan yang murah ya, dan semua terjangkau oleh anak-anak, tidak usah jauh-jauh. Dan untuk saat ini Astungkari sudah mendekati seperti itu, sudah ada SD cukup, SMP cukup, SLTA sudah ada, SMK sudah ada ya, baik swasta maupun negeri. Nah, kedepannya juga karena daya tampung untuk sekolah-sekolah lanjutan juga masih kurang ya, itu perlu mungkin ditingkatkan kembali. Kemudian didatangkan tenaga-tenaga pendidik Desa Tianyar, baik SD maupun sampai SLTA yang saat ini kekurangan ya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang bagus kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan. Nah, kalau sudah terdidik, jelas akan memajukan masyarakat Tianyar, Desa Tianyar secara menyeluruh, baik itu kesejahteraan dan lain sebagainya. Harapan untuk Desa Tianyar apa ya? Biar bisa maju, wilayah desanya bisa maju. Jadi bukan hanya di kota yang maju. Saya mendapatkan inspirasi ketika saya di luar negeri, di Korea itu di kampung-kampung maju, di gunung-gunung. Jadi di desa-desa maju. Jadi harapannya ya harapan ekonomi. Jadi semakin banyak orang berkunjung, semakin banyak dikenal. Nanti potensi desanya bisa maju. Selain daya tarik alamnya, mungkin potensi yang lain seperti hasil bumi kayak mangga, kayak mete gitulah, bisa dikenal nanti. Kalau nanti banyak kunjungan kan lintasan ekonomi, lingkaran ekonomi gerakannya dapat gitu. Jadi itu yang menyentuh kehidupan ekonomi kita ke depan. Untuk Desa Tianyar sendiri harapannya ya hampir sama. Jadi kalau orang mendengar nama Desa Tianyar itu mungkin tidak ada Boni. Itu mungkin jarang orang yang tahu. Artinya apa sih potensi Tianyar itu? Apa sih yang ada di Tianyar? Boni. Jadi itu harapan saya tersendiri agar Tianyar lebih dikenal dengan kita memiliki istilahnya program ini. Itu wisata bahari kita bisa kembangkan di Tianyar. Dan tidak hanya wisata bahari, mungkin ada potensi-potensi lain di Tianyar ini yang masih istilahnya terpendam, yang belum muncul ke permukaan, seperti mungkin tradisi, budaya dan sebagainya. Itu mungkin nanti juga bisa dikembangkan sehingga Tianyar ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata, mungkin seperti desa wisata dan sebagainya. Jadi itu nantinya bisa untuk mendatangkan income bagi masyarakat sekitar dan mengembangkan desa pada khususnya. Untuk kualitas arak saya itu untuk di Tianyar Tengah, di Desa Tianyar, supaya arak saya lebih unggul lagi, memajukan Desa Tianyar untuk kedepannya. Sehingga harapan kami Desa Tianyar ini bisa berkembang menjadi desa wisata yang masuk dalam salah satu destinasi wisata di Bali, di Indonesia ini. Jadi kami juga Desa Tianyar ini sedang berupaya agar Desa Tianyar ini menjadi salah satu desa pariwisata, dan itu sudah kami lakukan dengan bekerja sama dengan beberapa penggiat pariwisata yang ini mengelola bentangan pantai yang ada di wilayah Desa Tianyar dengan melestarikan biota laut sama terumbu karang. Jadi besar harapan kami dalam hal ini mungkin dari pihak pemerintah agar ikut juga mengimport agar kami bisa mengembangkan Desa Tianyar ini menjadi salah satu destinasi wisata di Bali. Dan itu sudah berjalan. Tadi beberapa tempat penginapan dia villa. Dan ke depan juga kami berharap apabila disepakati mungkin dalam paruman desa, buat berharap jadi di Desa Tianyar itu kalau bisa jangan ada hotel berbintang lah. Jadi agar yang ada itu modelnya seperti villa-villa yang mungkin jangkau
pelaku pariwisata yang ada di Puwidaman Desa Adat kami. Itu tiapannya juga dari pemerintah akan memberikan support terkait dengan izin berinvestasi itu agar dipermudah berbeda. Tentu dengan mempertimbangkan kaitannya dengan aspek-aspek lainnya yang harus terpenuhi memang. Kalau memang tidak terpenuhi ya tidak usah. Tapi ketika itu sudah terpenuhi kaitannya dengan persyaratan keurusan izinnya itu agar bisa diberikan, bisa difasilitasi, ya, dipersulit